unto my feet and a light unto my path. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat bertemu kembali dalam program Bacaan Alkitab Umat Advent Sedunia yang disebut Revive by His Word, dan dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan Dibangunkan oleh firman-Nya. Haleluya. Saya Pendeta Samuel Simorangkir sebagai pimpinan Departemen Komunikasi kembali menolong jemaat, mempromosikan dan membaca Alkitab. Bacaan Alkitab ini adalah bacaan satu pasal, satu hari, dibaca bersama dengan keluarga. Dan hadir bersama saya, Sovereign Ringo-Ringo yang akan membaca Alkitab. Shalom pemirsa. Puji Tuhan. Dan yang akan merangkumkan pelajaran kita pada hari ini adalah Saudara Wilson Sianipar. Shalom. Puji Tuhan. Baiklah, pemirsa, sebelum kita membaca, mari kita undang Roh Kudus berdoa yang akan dipimpin oleh Saudari Sovereign. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang kepada hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami beserta dengan keluarga kami di tempat ini maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami butuh akan kuasa Roh Kudus-Mu. Saat kami akan membaca akan firman Tuhan, biarlah malaikat-Mu dan kebijaksanaan yang datang daripada surga boleh menaungi hati dan pikiran kami. Sehingga Tuhan, segala penarikan kami akan dunia boleh kami lepaskan saat ini. Dan dimanapun kami berada, kami boleh memandang wajah Tuhan. Untuk itu Bapa, hadirlah bersama-sama dengan kami dan juga baik aplikasi yang akan kami dengarkan nanti. Biarlah ini semuanya boleh menerangi langkah kaki kami dan mempersiapkan diri kami untuk semakin setia menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. Inilah doa dan pengharapan kami. Kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pemirsa, saat ini kita akan membaca Ayub pasal 12. Silakan, Sovereign. Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Tetapi Ayub menjawab, "Memang kamulah orang-orang itu, dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. Aku pun mempunyai pengertian sama seperti kamu. Aku tidak kalah dengan kamu. Siapa tidak tahu hal-hal serupa itu? Aku menjadi tertawaan sesamaku. Aku yang mendapat jawaban dari Allah bila aku berseru kepadanya. Orang yang benar dan saleh menjadi tertawaan. Penghinaan bagi orang yang celaka. Demikianlah pendapat orang yang hidup aman. Suatu pukulan bagi orang yang tergelincir kakinya. Tetapi amanlah kemah para perusak dan tentramlah mereka yang membangkitkan murka Allah. Mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberikan keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia? Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit mengecap makanan? Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepasnya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal.
Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Pemirsa, di sini kita melihat bagaimana Ayub menjawab pertanyaan, menjawab respons daripada Zofar temannya. Di sini kita melihat bahwa Ayub pun mengatakan bahwa apa yang dikatakan Zofar sudah ia mengerti juga, bahwa ini adalah tentang suatu yang sangat-sangat umum dalam pemikiran manusia, bahwa bagaimana orang baik akan diberkati dan bahwa orang jahat akan mendapatkan hukuman. Tetapi di sini Ayub membawa pemikiran mereka kepada sesuatu yang lebih tinggi lagi, tentang bagaimana pengetahuan manusia itu hanyalah terbatas saja, dan bahwa suatu pewahyuan yang daripada ilahi penting untuk dapat kita ambil. Di dalam ayat keempat, Ayub mengatakan bahwa Ayub memanggil dan Tuhanlah yang dapat menjawabnya, dan bahwa Tuhan memberikan jawaban atas apa yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Kita melihat bahwa Ayub membawa pemikiran terhadap bagaimana Tuhanlah Allah yang menciptakan, tentang bagaimana burung-burung, ciptaan-ciptaan, bahkan laut sekalipun juga menunjukkan bahwa Allah yang memegang kendali. Menuju ke akhirnya Ayub juga mengatakan bahwa raja-raja pun, pembesar-pembesar, para imam-imam pun Tuhanlah yang mengirim. Jadi apa yang dikatakan oleh Zofar ini Ayub sudah mengerti. Dan dia juga lebih mempertajam lagi bahwa bahkan kadang-kadang orang yang jahat pun juga mendapatkan berkat, seperti di dalam ayat ke-6. Jadi respons Ayub terhadap jawaban daripada Zofar adalah dia menyadari. Ayub pun menyadari bahwa apa yang dia katakan itu adalah secara hikmah manusia adalah benar. Tetapi Ayub lebih memilih untuk melihat apa jawaban Tuhan daripada penjelasan yang dia miliki. Dia tidak puas dengan apa yang Zofar alami, karena dia merasakan pada saat yang sama dia melihat bahwa Tuhan lebih memiliki kebijaksanaan. Memang Tuhanlah yang mengatur, tapi biarlah apa yang diatur oleh Tuhan itu dapat lebih dijelaskan oleh Tuhan sendiri dan bukan oleh manusia. Jadi biarlah di dalam kita melihat sesuatu apa yang terjadi dalam kita, biarlah kita meminta akan pewahyuan, akan pernyataan daripada Allah, sehingga kita bisa melihat dan melihat yang bukan hanya terbatas di dalam pemikiran manusia saja, tetapi apa sebenarnya yang Allah mau. Karena memang Allah lah yang mengendalikan segala sesuatu, itulah yang kita terima. Dan bagaimana pengendalian itu, apakah itu baik atau buruk, biarlah Tuhan Allah saja sendiri yang menjawab. Sama seperti ketika Ayub bertanya kepada Allah, dan pada saat itu juga Allah dapat menjawab bagi dirinya sendiri dan bukan kita sendiri yang menjawab. Amin, haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, terima kasih Tuhan karena dalam pelajaran Ayub pasal 12 kami boleh meniru teladan Ayub, yang mana dia mengakui apa yang dinasihatkan oleh Zofar itu adalah benar. Namun Ayub lebih mau mendapatkan jawaban dari Tuhan atas peristiwa kesulitan bencana yang sedang dia alami. Dan dia menyadari dan mengakui Allah itu berkuasa. Dia sangat mampu melakukan apapun dan mengasihi siapapun, baik orang baik maupun orang jahat. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, hamba memohon kiranya Engkau memberkati seluruh pemirsa yang mendengarkan acara ini. Bila mana ada di antara pemirsa yang sedang mengalami duka cita, persoalan yang sedang dihadapi, dan tidak mendapatkan alasan yang tepat mengapa Tuhan izinkan terjadi kesulitan dalam hidupnya, biarlah dengan pertolongan Roh Kudus, maka setiap orang akan lebih banyak bertanya kepada Tuhan dan lebih banyak mengakui akan kuasa kebijaksanaan Tuhan, dan tetap percaya Allah itu adalah pengasih dan penyayang. Diberkatilah seluruh pemirsa yang telah menyaksikan acara ini dan juga kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.